Ternyata keris itu dilahirkan oleh manusia. Ada satu rangkaian proses kelahiran keris yang tidak banyak diketahui oleh orang umum. Simak terus video ini hingga selesai. Halo Sobat Keris dari Nol. Pernahkah kamu penasaran gimana sebenarnya proses lahirnya keris pusaka itu? Bagaimana dari sebuah besi biasa lahir pusaka yang bukan cuma indah tapi juga penuh makna, filosofis, bahkan dipercaya punya kekuatan gaib. Hari ini kita bakal kupas tuntas proses kelahiran sebilah keris. Dari awal pemesanan, ritual, kerja keras para empu, sampai filosofi dan mitos yang menyertainya. Sudah siap? Ayo kita mulai. Pada waktu itu siapa aja yang bisa memesan sebilah keris? Pada zaman dulu, terutama era pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 di Surakarta Hadiningrat, memesan keris bukan perkara sepele. Biasanya yang bisa memesan keris adalah orang dengan kedudukan sosial tinggi, seorang raja, bangsawan, pejabat, atau orang-orang yang terpandang. Tapi bukan berarti rakyat biasa tidak diizinkan memesan keris. Ketika rakyat jelata memesan sebilah keris, mereka harus datang sendiri ke empu pembuatnya. Sedangkan orang besar biasa memanggil empu ke rumahnya. Saat memesan keris, sang pemesan biasanya menyampaikan keinginan secara jelas. Ingin keris seperti apa, untuk tujuan apa, dan harapan apa yang ingin diwujudkan lewat keris tersebut. Ada yang ingin menambah kewibawaan, perlindungan, atau sekedar punya pusaka keluarga. Sang empu lalu akan menanyakan detail dapur atau model keris, pamor atau motif logam, dan ricikan atau aksesoris apa yang diinginkan. Tahap memilih dapur, pamor, dan tujuan keris. Dapur adalah istilah untuk model atau bentuk keris. Setiap dapur punya filosofinya sendiri. Misalnya, dapur Kala Misani memiliki tuah untuk kewibawaan. Dapur Pasopati memiliki tuah untuk ketegasan. Lalu dapur Jangkung Muruk memiliki tuah untuk kemuliaan. Selanjutnya dapur Baleheng memiliki tuah untuk perlindungan. Lalu dapur Kidang Soko memiliki tuah untuk keberuntungan. Dapur Panji Semen memiliki tuah untuk kemakmuran. Selanjutnya dapur Ronggeng memiliki tuah untuk pesona. Lalu dapur Ronggeng Pinuweri memiliki tuah untuk keharmonisan. Selain dapur, pemesan juga bisa memilih pamor, motif logam yang muncul di bilah keris. Pamor dipercaya membawa energi tertentu. Ada yang mendatangkan rezeki, menolak bala, atau menambah karisma pemiliknya. Bahkan ada pasar khusus untuk pamor di daerah Surakarta dan Pasar Gede, tempat orang berburu bahan pamor terbaik. Pembuatan keris diawali dengan doa, mantra khusus, dan sesaji. Setelah semua detail disepakati, proses spiritual dan mistis dimulai. Sang empu akan masuk ke dalam bilik tertutup, menata hati, dan membaca doa serta mantra. Tujuannya jelas, meminta restu dan perlindungan Tuhan, serta mengkonsentrasikan diri agar pekerjaan berjalan lancar dan selamat. Biasanya empu juga menyiapkan sesaji yang terdiri dari nasi, sayuran, tempe, tahu, ikan asin, dan buah-buahan. Semua ini bukan sekedar makanan, tapi simbol permohonan agar proses pembuatan keris diberkahi. Ada juga ritual kenduri kecil, di mana empu, panja atau asistennya, dan keluarga makan bersama sebelum mulai bekerja.
Setelah doa dan mantra selesai, empu akan memohon agar keris yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi pemiliknya, sesuai dengan niat dan harapan pemesan. Empu dan panjak bekerja dengan penuh konsentrasi. Proses pembuatan keris dimulai dengan kerjasama antara empu dan panjak. Panjak adalah asisten yang tugasnya membantu pekerjaan berat, seperti memompa angin ke tungku, memalu besi, atau menyiapkan bahan bakar. Empu bertugas pada bagian-bagian detail dan penuh perhitungan, seperti membentuk bilah, menata pamor, dan membuat ricikan. Kerja empu dan panjak diatur dengan kode-kode suara pukulan palu. Misalnya, pukulan kecil 1 kali artinya panjak harus menambah bara api. 2 kali artinya harus menambah angin. 3 kali untuk menambah bahan bakar, dan seterusnya. Kalau pukulan palu kecil diulang pelan, tok-tok, artinya panjak harus memulai secara perlahan. Kalau cepat, tok-tok-tok, berarti harus memukul lebih keras. Ada juga kode tok untuk pukulan kuat yang harus dilakukan serentak. Kerja empu sangat berat dan penuh konsentrasi. Biasanya empu jarang bicara selama proses pembuatan, kecuali jika benar-benar perlu. Semua perintah dan instruksi diberikan lewat isyarat atau kode suara. Ini dilakukan agar konsentrasi tidak buyar dan hasil keris benar-benar maksimal. Bagaimana proses teknis dari besi biasa menjadi sebilah pusaka? Setelah semua siap, proses teknis dimulai. Pemanasan dan penempaan. Besi dipanaskan hingga membara, lalu ditempa berulang-ulang untuk membuang pengotor dan membentuk struktur logam yang kuat. Penyisipan pamor. Setelah bersih, bilah dilipat seperti huruf U, lalu lempengan pamor disisipkan di tengahnya. Proses ini diulang berkali-kali, menciptakan motif pamor yang khas. Pembentukan bilah. Setelah cukup kuat, logam dibentuk jadi bilah keris, baik lurus maupun lo. Proses ini sangat penting karena menentukan karakter dan filosofi keris. Pembuatan ricikan. Bagian-bagian seperti gonjo, pesi, dan ornamen lain dibentuk dengan detail. Setiap bagian punya makna sendiri. Misalnya gonjo melambangkan keseimbangan, pesi sebagai pondasi, dan warongko sebagai perlindungan. Tahap-tahap ini membutuhkan keahlian, kesabaran, dan intuisi yang tinggi. Kadang empu harus mengulang proses jika hasil pamor atau bentuk bilah tidak sesuai harapannya. Tahapan khusus, doa, mantra, dan kenduri. Setelah proses penempaan selesai, empu kembali melakukan doa dan mantra. Kali ini permohonan dipanjatkan agar keris yang sudah jadi benar-benar membawa manfaat dan keselamatan bagi pemiliknya. Ada juga ritual menyematkan harapan dan doa ke dalam bilah keris, agar pusaka itu punya isi sesuai niat awal. Setelah itu empu dan panjak akan makan bersama lagi, sebagai bentuk syukur atas selesainya tahapan berat. Hidangan yang disajikan biasanya sederhana tapi penuh makna. Nasi, sayur, ikan asin, tempe, tahu, dan buah-buahan. Bekerja dengan konsentrasi, kode, isyarat, dan kerja tim. Selama proses pembuatan, empu dan panjak harus benar-benar kompak. Setiap gerakan, pukulan, dan langkah harus sinkron. Ada kode-kode khusus yang hanya dimengerti oleh mereka, seperti isyarat pukulan palu, gerakan tangan, atau bahkan tatapan mata. Uniknya, kerja empu dan panjak sering diiringi cerita-cerita lucu atau nasihat bijak. Misalnya ada empu yang selalu mengucapkan tok dengan nada tertentu untuk memberi semangat, atau panjak yang suka melontarkan pantun agar suasana tetap cair. Semua ini menambah kehangatan dan kekeluargaan dalam proses pembuatan keris.
Tahap finishing, penyepuhan dan rewapan. Setelah bilah keris terbentuk, proses selanjutnya adalah penyepuhan, pemanasan terakhir untuk mengeraskan bilah dan mengeluarkan pamor. Setelah itu keris direndam dalam air atau minyak khusus agar motif pamor makin jelas dan bilah makin kuat. Ada juga tahap rewapan, yaitu proses finishing terakhir yang dilakukan saat pekerjaan sudah 90% selesai. Pada tahap ini empu akan merasa lega karena proses berat sudah terlewati. Namun, rewapan adalah tahapan yang sangat sakral. Jika rewapan gagal, seluruh proses bisa diulang dari awal. Karena itu, empu harus benar-benar fokus dan tidak boleh ada gangguan. Uji kualitas, pamor, bentuk, dan pewayuan. Setelah proses teknis selesai, keris diuji kualitasnya. Empu akan memeriksa pamor, bentuk bilah, dan keseimbangan keris. Ada istilah pewayuan. Jika hasilnya gagal, keris biasanya dibuang atau dijual murah sebagai keris tanggungan. Tapi kalau berhasil, keris akan diberi nama dan didoakan secara khusus. Ada juga uji pamor. Jika pamor tidak keluar dengan indah, keris dianggap kurang baik. Kalau bentuk bilah bengkok atau tidak proporsional, keris juga tidak lolos seleksi. Semua ini menunjukkan betapa tinggi standar empu dalam menghasilkan pusaka yang berkualitas. Penyerahan keris, doa akhir, dan filosofinya. Setelah keris selesai, empu akan mengadakan doa dan mantra terakhir, memohon agar keris bermanfaat bagi pemiliknya dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ada tradisi khusus di mana empu menyerahkan keris dengan nasihat dan pesan moral. Misal, jaga keris ini baik-baik, rawatlah dengan hati, dan gunakan hanya untuk kebaikan. Kadang empu juga menyarankan agar keris disimpan di tempat khusus, dijamas atau dimandikan setahun sekali, dan tidak sembarangan dipamerkan. Semua ini adalah bagian dari filosofi bahwa keris bukan sekedar benda, tapi pusaka yang punya jiwa dan harus dihormati. Tradisi, mitos, dan cerita mistis di balik pembuatan keris. Proses kelahiran keris selalu dikelilingi mitos dan cerita mistis. Misalnya, ada kepercayaan bahwa empu harus menjalani laku tirakat, puasa, topo, atau meditasi sebelum membuat keris. Ada juga kisah empu yang bermimpi didatangi leluhur, memberi petunjuk tentang bentuk dan pamor keris yang harus dibuat. Di beberapa daerah, dipercaya bahwa keris yang dibuat dengan niat baik akan membawa keberuntungan, sedangkan keris yang dibuat dengan niat buruk bisa membawa petaka. Inilah sebabnya empu selalu menekankan pentingnya niat dan tujuan saat membentuk keris. Keris di era modern antara tradisi dan inovasi. Sekarang, proses pembuatan keris masih dijaga oleh para empu tradisional. Tapi ada juga empu muda yang mulai bereksperimen dengan teknik dan desain baru, tanpa meninggalkan nilai-nilai leluhur. Banyak komunitas dan festival keris diadakan untuk memperkenalkan proses pembuatan keris kepada generasi muda. Bahkan, beberapa keris kini membuka workshop atau kelas khusus, mengajarkan teknik pembuatan keris kepada siapa saja yang berminat. Yang terkenal di Yogyakarta adalah Empu Poleng. Ini membuktikan bahwa tradisi perkerisan tetap hidup dan berkembang, sekaligus membuka peluang inovasi di masa depan. Pelajaran dari proses kelahiran keris. Dari proses kelahiran keris, kita belajar banyak hal. Kerja keras, kesabaran, dan konsentrasi adalah kunci utama. Niat dan tujuan sangat menentukan hasil akhir. Keris yang dibuat dengan hati dan doa dipercaya lebih berisi. Tradisi dan inovasi bisa berjalan beriringan, asal tetap menghormati nilai-nilai leluhur.
Kebersamaan dan kekeluargaan dalam proses pembuatan keris adalah warisan budaya yang tak ternilai. Itulah kisah lengkap proses kelahiran keris, dari pemesanan, ritual, kerja keras empu dan panja, hingga filosofi dan mitos yang menyertainya. Keris bukan cuma benda, tapi cerminan sejarah, seni, dan spiritualitas masyarakat Nusantara. Sebagai generasi muda, ayo kita pelajari, rawat, dan lestarikan proses pembuatan keris, supaya warisan leluhur ini tetap hidup dan membanggakan bangsa. Jika ingin belajar kepada empu secara langsung, kamu bisa hubungi kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka dengan konten budaya seperti ini. Tulislah di komentar cerita atau proses pembuatan keris mana yang ingin kamu bahas di episode berikutnya. Salam budaya, salam pusaka Nusantara, selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.